Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan hadis dan fungsinya. Umat Islam di masa lalu dan masa kini telah sepakat bahwasanya tutur dan laku Nabi yang kemudian dikenal sebagai sunnah atau hadis itu merupakan salah satu sumber hukum Islam, dan bagi umat Islam keharusan mengikuti hadis baik berupa perintah maupun larangannya. Itu sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dijelaskan atau diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya pada surah Ali Imran ayat 32 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Dan surah Al-Hasr ayat 7 yang artinya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan maka apa yang dilarangkan bagimu, maka tinggalkanlah." Hadis juga menjelaskan bahwasanya sunnah Nabi itu merupakan sumber hukum Islam atau sumber rujukan. Salah satunya hadis Nabi yang mengatakan, yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian, jika berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW." Dapat dikatakan juga bahwa hadis itu menempati posisi yang kedua sebagai sumber hukum Islam, atau hadis sebagai sumber hukum Islam itu berada setelah Al-Quran. Ini dapat dipahami bahwa setiap ayat yang menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum itu didahului dengan kata atiullaha wa atiur rasul. Lebih dahulu pengucapan Allah yang mana Al-Quran itu bersumber dari Allah, kemudian Rasul yang dimana hadis, di mana tutur dan lakunya disebut sebagai hadis. Secara rasional, bahwasanya sunnah yang berfungsi sebagai bayangan atau penjelas menempati posisi lebih rendah dari yang dijelaskan, yaitu Al-Quran. Apabila Al-Quran sebagai mubayang atau tidak ada, sebagai yang dijelaskan itu tidak ada, maka otomatis hadis tidak diperlukan sebagai penjelas. Akan tetapi jika tidak ada mubayang atau penjelas, maka mubayang atau yang dijelaskan itu tidak akan hilang. Atau jika yang dijelaskan itu tidak ada, maka penjelasan pun tidak berfungsi. Akan tetapi meskipun penjelas tidak ada, yang dijelaskan tetap ada, maka posisi Al-Quran sebagai yang dijelaskan itu lebih di atas dibandingkan dengan hadis sebagai penjelas. Al-Quran sebagai sumber pertama dan hadis sebagai sumber kedua. Tidak dapat dipisahkan sebab sumber utama yaitu Al-Quran itu membutuhkan penjelas yaitu hadis. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih banyak membutuhkan hadis. Ini didasari karena bahasa yang digunakan Al-Quran banyak menggunakan kata yang bersifat umum atau global yang sulit dipahami, kecuali setelah ada penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran secara garis besar, fungsinya ada 4, yaitu bayan taqrir, bayan tafsir, bayan tashri', dan bayan nasakh. Bayan taqrir, yaitu hadis berfungsi menguatkan keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran itu dikuatkan atau dikokohkan dalam hadis. Contoh bayan taqrir, misalnya
dalam Al-Quran tentang syarat sahnya sholat, yaitu harus berwudu. Dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Ayat di atas dipertegas lagi dengan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian kalau berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Bayan tafsir, yaitu hadis berfungsi menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Bayan tafsir terbagi menjadi 3, yaitu tafsir mujmal, tahsin al-am, dan takyid al-mutlak. Tafsir mujmal, yaitu hadis berfungsi menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Kemudian hadis merinci penjelasan Al-Quran yang bersifat global. Takhsis al-am, yaitu menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dan takyid al-mutlak, membatasi ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Tafsir al-mujmal, yaitu hadis yang berfungsi menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat global. Misalnya perintah melaksanakan sholat dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini masih bersifat global karena tidak menerangkan kapan waktu sholat dilaksanakan. Disinilah fungsi hadis yang menjelaskan ayat yang bersifat global. Misalnya, Nabi mengatakan, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan sholat." Misalnya bagaimana cara sholat itu bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di salah satu pojok masjid. Lalu orang tersebut melaksanakan sholat. Usai melaksanakan sholat, orang tersebut datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya dan mengatakan kepada orang tersebut, "Ulangi sholat Anda. Anda belum melaksanakan sholat." Kemudian orang tersebut mengulangi sholatnya. Kemudian Nabi mengatakan kembali, "Ulangi sholat Anda. Anda belum melaksanakan sholat." Hingga orang tersebut ditegur hingga 3 kali. Akhirnya, orang tersebut bertanya kepada Rasul, "Ajari saya tentang bagaimana cara melaksanakan sholat." Kemudian Rasul mengatakan, "Jika Anda hendak sholat, sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah kiblat. Bertakbir ihramlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran. Setelah itu rukuklah dengan tenang. Kemudian bangkitlah dari rukuk, kemudian berdiri tegak lurus, lalu bersujudlah hingga tenang. Kemudian bangkit dari sujud hingga tenang. Kemudian laksanakanlah hal itu semuanya dalam sholatmu." Hadis riwayat Bukhari. Takhsis al-am, misalnya dalam Al-Quran yang redaksinya umum, contoh Al-Quran yang artinya, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan diamlah, perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Ayat ini bersifat umum. Dia menegaskan bahwa apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama dan diamlah. Pertanyaannya, kemudian, bagaimana dengan imam yang membacakan Al-Quran dengan keras? Apakah kita tetap diam? Maka ayat tersebut dijelaskan atau dikhususkan atau mendapatkan pengecualian bahwasanya orang yang sedang sholat
boleh tidak mendengarkan, dan boleh tidak diam, sebab dia harus membaca surah Al-Fatihah. Pengecualian ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang bersumber dari Ubadah bin Somad bin Somit, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi, hadis ini mengkhususkan ayat tadi yang masih bersifat umum. Takkid al-mutlak, yaitu hadis berfungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran, membatasi kata-kata dalam Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Salah satu contohnya yaitu dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini, hukum pemotongan tangan bagi seorang pencuri itu dijelaskan secara mutlak. Nama tangan tanpa dijelaskan batasan tangan yang harus dipotong, ataukah tangan kanan atau tangan kiri. Penjelasan ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, ketika ada seorang pencuri, Nabi memotong tangannya di bagian pergelangan tangan. Hadis ini membatasi kemutlakan ayat yang berbicara tentang hukum tangan bagi pencuri, maka yang dipotong adalah dari pergelangan tangan. Ayat ini juga tidak membatasi jumlah barang yang dicuri, hingga hukum potong tangan berlaku. Tetapi dalam hadis dijelaskan bahwa batas bagi pencuri hingga dijatuhi hukuman potongan tangan yaitu 1/4 dinar hasil pencuriannya. Dalam hadis, tidak dipotong tangan seorang pencuri, kecuali barang yang dicuri itu 1/4 dinar atau lebih. Bayanu Tashri', yaitu hadis sebagai penjelas yang bersifat menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh Bayanu Tasri'. Misalnya, masalah makanan yang haram dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Adapun yang haram lainnya yaitu dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis yang disebutkan yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar yang tajam. Larangan yang sifatnya haram bukan hanya sekedar makruh. Hal ini dijelaskan dalam hadis lain yang bersumber dari Abu Hurairah. Semua binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Tetapi Imam Syafi'i bahkan mayoritas ulama membolehkan. Hadis Nabi mempunyai otoritas yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran. Asy-Syafi'i berlandaskan atau beralasan bahwasanya Al-Quran memberi otoritas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditaati. Dalam Al-Quran telah disebutkan ayatnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber hukum bisa menetapkan hukum yang belum ditetapkan pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Nabi menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang hadisnya telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, alasan pendapat bahwa hadis bisa menjadi bayanu tasyri', yaitu menjelaskan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, yaitu selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diyakini maksud atau terpelihara dari dosa, maka tidak ada halangan baginya untuk menetapkan syariat.
Berdasarkan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menetapkan hukum yang tidak diatur dalam Al-Quran. Bayanun nasakh. Secara bahasa, nasakh berarti membatalkan, dapat juga bermakna izalah atau menghilangkan, dan dapat bermakna takrir atau mengubah. Dalam istilah ilmu hadis, bayan nasakh berarti hadis menghapus atau menasakh hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Intinya, ketentuan yang datang kemudian itu menghapus ketentuan yang terdahulu, yang dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan situasi atau nuansanya, sehingga hadis yang datangnya sesudah Al-Quran yaitu dapat menghapus ketentuan isi kandungan Al-Quran. Dalam bayan nasakh ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Di antara golongan yang mengakui yaitu golongan Mu'tazilah dan Hanafiyah. Bagi Mu'tazilah, yang bisa menasakh ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang bisa menasakh Al-Quran yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang secara rasio adat mereka mustahil sepakat untuk berbohong. Sedangkan golongan Hanafiyah dalam hal nasakh, dia tidak mensyaratkan hadisnya harus mutawatir, tetapi boleh dari hadis selain mutawatir. Artinya, hadis yang bisa menasakh Al-Quran itu tidak harus mutawatir. Adapun golongan yang tidak mengakui adanya bayan nasakh yaitu Imam Syafi'i. Ia mengatakan bahwa sunnah sekalipun berstatus sebagai hadis mutawatir, ia tidak dapat menasakh hukum yang ada dalam Al-Quran. Bayan nasakh. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Kemudian hadis Nabi menghilangkan ketentuan ini, bahwasanya sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, Al-Quran mengatakan bahwa harus wajib berwasiat, tetapi hadis ini menghilangkan ketentuan itu, bahwasanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis itu merupakan sumber hukum yang berada setelah Al-Quran dan mempunyai fungsi yang begitu penting dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.